Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi pada hari ini, yang saya hormati selaku Sekretaris pada sidang skripsi hari ini, yang saya hormati selaku dosen ahli pada sidang skripsi hari ini, yang saya hormati selaku dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Daryang TMT, dan yang saya hormati selaku dosen pembimbing 2 Bapak Imam Arif Raharjo MT. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, di mana penelitian ini saya beri judul analisis gangguan hubungan singkat untuk penentuan rating breaking capacity circuit breaker atau CB dengan software ETA 12.6 studi pada gardu distribusi penyulingan MJP dan NTM PT PLN Persero. Dimulai dari latar belakang masalah. Di sistem ketenaga listrikan ini terdiri dari 5 subsistem. Ada pusat pembangkit, jaringan transmisi, kemudian gardu induk, jaringan distribusi, dan yang terakhir itu beban konsumen. Di jaringan distribusi ini yang menjadi fokus penelitian pada kali ini, umumnya terdapat beberapa gangguan pada proses penyalurannya. Gangguan itu adalah keadaan abnormal di mana proses penyaluran dari jaringan distribusi ini terganggu gitu, ke konsumen. Nah, gangguan yang terjadi di jaringan distribusi SKTM-KP ini ada gangguan hubungan singkat, di mana gangguan hubungan singkat itu adalah fenomena terhubungnya antara pengantar dengan pengantar ataupun pengantar dengan tanah. Nah, dari adanya gangguan hubungan singkat tersebut tentunya diberikan atau adanya gagasan untuk melakukan studi hubungan singkat, di mana tujuan studi hubungan singkat ini adalah untuk menentukan atau untuk mengetahui misalnya arus hubungan singkat maksimum. Di PT PLN Persero pada periode 2018 sampai dengan 2019 di gardu induk GL khususnya di penyulingan MJP dan NTM ini ada report gangguan laporan gangguan harian yang terekam di buku. Nah, penyulingan MJP dan NTM ini mempunyai intensitas gangguan yang cukup tinggi. Nah, atas dasar pertimbangan masalah gangguan hubungan singkat di tempat tersebut, peneliti melakukan penelitian di penyulingan MJP dan NTM. Kemudian identifikasi masalah pada penelitian kali ini adalah arus hubungan singkat dapat menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik konsumen. Arus hubungan singkat yang terjadi pada penyulingan MJP dan NTM menyebabkan pemadaman di beberapa lokasi. Kemudian arus hubungan singkat terjadi pada jaringan distribusi tentunya dapat merusak peralatan proteksi. Dan terakhir ada terjadinya arus hubungan singkat pada jaringan distribusi disebabkan oleh beberapa faktor. Pembatasan masalah pada penelitian kali ini ada 4 poin. Studi kasus ini dilakukan di jaringan distribusi SKTM-KP, kemudian standar yang digunakan itu IEC dengan frekuensi 50 Hz. Yang ketiga ini penentuan rating dengan simulasi ETA 12.6 ini tidak sampai titik gardu induk, hanya pada di gardu distribusi penyulang di Majapahit dan Mataram saja. Kemudian yang terakhir ada lingkupnya. Penentuan rating CB ini hanya dilakukan pada gardu-gardu yang dimiliki aset oleh PLN, tidak sampai ke pelanggan TM atau gardu khusus. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, perumusan masalah pada penelitian kali ini ada 2 poin. Pertama itu ada bagaimana menentukan rating circuit breaker berdasarkan arus hubungan singkat terjadi di gardu distribusi penyulingan MJP dan NTM dengan sampai ETA 12.6. Kemudian kedua ada berapa besar arus hubungan singkat terjadi gardu distribusi penyulingan MJP dan NTM. Tujuan penelitian kali ini ada 2, untuk menentukan rating pemutus tenaga di gardu tersebut di penyulingan MJP dan NTM, untuk mengetahui besarnya arus hubungan singkat yang terjadi di gardu distribusi penyulingan MJP dan NTM. Kegunaan penelitian manfaat bagi peneliti dan PLN tentunya pertama sebagai informasi tambahan berdasarkan arus hubungan singkat. Kemudian ada manfaat bagi pendidikan. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan ajar materi di perguruan tinggi program studi pendidikan teknik elektro yang berkaitan dengan khusus mata kuliah jaringan distribusi tenaga listrik. Next. Ya, ini kajian teori, teori pendukung. Ada dari gangguan hubungan singkat itu sendiri berdasarkan kesimetrisannya ada 2, ada asimetris, fase satunya sudah fase ke tanah. Next. Kemudian ada gangguan atau saluran. Next. Yang tiga ini gangguan simetris yang umumnya terjadi, ya ini hubungan singkat 3 fase. Nah, penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya ada 2 penelitian motif
Ada Farid Uzair pada tahun 2014. Ini beliau melakukan penelitian analisis hubungan singkat untuk penentuan bidding capacity di Kutai, Ludruk, dan Reok di Kisah lama. Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh banyak saluran ya, hasil besarnya arus hubungan singkat. Dan yang kedua ini ada Dwi Winarko di tahun 2018 ya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, melakukan analisis penentuan kapasitas pemutus tenaga 20 kV penyumbang kalor di sisi gardu induk. Yang membedakan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sekarang dilakukan adalah pengambilan lokasi ini berdasarkan adanya gangguan hubungan singkat tersebut. Jadi data yang diambil itu berdasarkan data yang sudah direkam 1 tahun. Kalau dari Farid Uzair ini data diambil secara acak ya. Kemudian penelitian yang kali ini peneliti lakukan dengan software ETAP ini menggunakan beberapa macam skenario. Next. Nah, ini metodologi penelitian tempat dan waktu PLN Area Menteng. Tentunya di penilaian JP dan MTN. Waktu penelitian ini diambil datanya tahun 2019, tepatnya di bulan Juli. Populasinya ini gardu induk Gambir Lama atau GIGL. Sampel yang ini penyulang Majapahit dan Mataram. Kemudian ada flowchart ya, diagram penelitian mulai dari literatur, pengambilan data dari sisi gardu induk sampai dengan bawah, sampai dengan gardu distribusi. Kemudian jika data lengkap, lanjut langsung membuat single line diagram di software data, running pada kondisi lapangan, dan kemudian ini berbagai skenario. Jika berhasil, langsung analisis routing bidding capacity. Jika tidak berhasil, diulang lagi dengan membuat single line diagram di software data. Next. Instrumen penelitiannya ada software data 12.6 itu sendiri. Kemudian ada tabel ya. Tabel ini terdiri dari hasil dari simulasi arus hubungan singkat 3 fasa, kemudian antar fasa, fasa, dan yang terakhir ada satu fasa tanah. Next. Jenis data yang diambil tentunya jenis data sekunder. Teknik pengumpulan datanya itu dokumentasi. Teknik analisis datanya ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif, di mana langkah pertama itu tahapannya pengambilan data sekunder di PLN Area Menteng, mulai dari sisi gardu induk sampai dengan gardu distribusi, kemudian pembuatan single line diagram, melakukan simulasi hubungan singkat dengan berbagai skenario atau probabilitas kemungkinan dari lokasi yang berbeda. Keempat ini menganalisis hubungan singkat, kemudian yang kelima ada menganalisis ratingnya, dan yang keenam ada merekomendasikan hasil dari hubungan singkat tersebut dengan rating circuit breaker yang existing atau terpasang sekarang. Next. Lanjut ke bab 4, ada hasil penelitian dan deskripsi hasil data dan hasil penelitian. Yang pertama ini berbagai macam input data yang harus dimasukkan ke software data ya. Parameternya ada data power grid, kemudian besarnya data arus hubungan singkat maksimum, data trafo tenaga, dan spesifikasi pemutus tenaga di sisi gardu distribusi. Next. Ada data spesifikasi penghantar yang digunakan, kemudian ada panjang saluran per segmen. Next. Ada data busbar, ada data beban puncak di masing-masing gardu distribusi di penilaian JP dan MTN. Next. Ini single line diagram yang telah peneliti buat berdasarkan gambar single line diagram yang ada di papan pengatur yang ada di PLN Area Menteng. Nah, skenario yang dimaksud dilakukan di sini adalah yang pertama peneliti lakukan adalah kondisi lapangan atau kondisi operasional di mana LBS di masing-masing ujung dari gardu distribusi sebelum di gardu hubung ini di dalam keadaan terbuka semua, dan pada keadaan normal kan jaringan radial open loop ya. Kalau di PLN itu sendiri sesuai dengan namanya radial, ini tenaga listrik dipasok dari sumber ke atas sampai dengan ke bawah. Dan ini yang menjadi fokusan dari peneliti, penyulangan JP yang di ujung sana dan penyulang MTR. Kemudian skenario yang kedua adalah tidak dilakukannya pembebanan di masing-masing gardu, dan skenario 3 ini mempertimbangkan dari lokasi yang berbeda. Kalau skenario 3 ini sebagai contoh, gardu yang pertama diasumsikan sedang terjadi revisi perbaikan gardu atau gangguan. Nah, bagaimana kalau kondisi yang gardu pertama ini di-off-kan atau tidak melayani konsumen, sumber dipasok dari penyulang ekspres. Nah, ini dalam keadaan tertutup, di bawah keadaan tertutup, di bawah keadaan tertutup,
Kemudian peneliti mengamati besar arus hubung singkatnya. Selanjutnya seperti itu sampai dengan lebih dari 20 skenario ya. Bagaimana jika lokasi hubung singkat atau revisi GADU ada di GADU yang kedua, bagaimana jika ada perbaikan atau gangguan di GADU ketiga, seterusnya GADU keempat, dan kombinasi juga bagaimana jika GADU 1 dan GADU 2 yang terjadi gangguan. Ini juga sama MTM perlakuannya seperti itu. Bagaimana jika GADU 1 dan GADU 3, GADU 1, GADU 4, GADU 1, GADU 5 selanjutnya. Terus sampai ke GADU 2 dengan GADU 3, GADU 3 dengan GADU 4, seperti itu skenario yang dilakukan oleh peneliti. Nah, dari berbagai macam skenario yang sudah dibuat, bisa dilihat dari tabel hasil penelitiannya. Tabel yang ada di sebelah kiri ini adalah penilaian MJP, sebelah kanan ini penilaian MTM. Didapat hasil simulasi terbesar arus hubung singkat maksimum itu ada di skenario 1, di mana skenario 1 ini kondisi operasional ya. Didapat nilai terbesar GADU S112, P2C, P41 di skenario 1, kemudian S27 ada di skenario 3. Sedangkan kalau di MTM sama, GADU K143, S61, K179 ada di skenario 1, kemudian di S4E ada di skenario 3. Kemudian ada pemilihan rating circuit breaker. Nah, berdasarkan standar IEC 60909, pemilihan rating circuit breaker pada software etap ini ada istilah arus inisial simetris ya. Arus inisial simetris ini adalah arus hubung singkat maksimum. Dalam hal ini tentunya nilai yang paling besar adalah arus hubung singkat 3 fasa, di mana arus inisial simetris ini sama dengan arus leakingnya. Oleh karena itu, analisanya adalah rating PMT yang terpasang pada saat penelitian ini nilainya sebesar 16 KA semua. Kemudian hasil simulasi 15,771, ini angka yang paling besar dari bus atau GADU S112 ya, sudah mendekati nilai dari rating. Tapi analisa dari hasil simulasi ini adalah sesuai, tidak melebihi dari rating PMT tersebut. Ada kesimpulan dasarnya. Nah, simulasi dari arus hubung singkat yang dilakukan di software etap ini di GADU, khususnya GADU dengan JP dan MTM, dijalankan sesuai dengan kondisi real dengan data berupa masukan data arus hubung singkat sama periode 10 tahun terakhir 2018 sampai dengan 2019. Kemudian data yang diambil itu nemplate, ada dokumen juga dari masing-masing peralatan, dan skenario dilakukan dengan probabilitas ya, atau kemungkinan lokasi terjadinya hubung singkat dari berbagai macam skenario. Didapat skenario 1 ini mempunyai hasil simulasi terbesar di skenario 1 ya, dengan GADU S112 sebesar 15,771 KA, P2C 15,46, P41 14,91, dan GADU S4E menghasilkan arus hubung singkat terbesar 12,08 KA pada skenario 3. Begitupun pula sama dengan penilaian yang GADU K143 ini 13,23, ini sama di skenario 1. GADU S1 sebesar 12,880, GADU K179 ini 12,371, dan yang terakhir ada GADU S4E di skenario 3 sebesar 12,563. Yang kedua ini berdasarkan nilai arus gangguan hubung singkat maksimum pada dasar penyalaan JP MTM sisi 20 KV dapat ditentukan tiap GADU. Pada besarnya 15,771, paling besar di 112, pemilihan rating PMT yang tersedia di pasaran dengan tegangan 20 kV ini sebesar 16 KA. Selanjutnya ada di GADU P2C juga sama, melihat dari rating yang ada di pasaran yang 16 KA, kemudian GADU P41 juga 16 KA, GADU S27 juga 16 KA misalnya. Yes. Di K143 juga sama 16 KA, kemudian kapasitas SM1, K109, S4P juga 16 KA. Next. Perbandingan yang terpasang lebih besar daripada hasil simulasi menunjukkan bahwa PMT yang terpasang ini masih sesuai dengan layak digunakan. Next. Saran hasil simulasi hubung singkat ini dalam penentuan rating PMT atau circuit breaker dan mengevaluasi kapasitas pemutus tenaga terpasang di GADU distribusi, diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk menentukan rating di masa yang datang. Perlu dilakukan kajian lebih detail baik berupa data penggunaan metode yang berbeda atau perhitungan manual sehingga dapat ditemukan dengan keakuratan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari saya.